Ya, itu semua salahmu. Itu semua salahmu. Omong kosong. Dia membohongiku. Paman kecil. Bagaimana bisa mati? Kamu adalah dewa yang diidolakan semua orang di kota Jing. Dia membohongiku. Kamu hanya marah, kan? Aku akan mencari tahu kebenarannya. Aku akan menyelidikinya. Mosnian. Sudah setahun. Akhirnya kamu akan menikah. Semuanya akan kembali normal. Pakmu. Nona Yu bermasalah. Setahun yang lalu, mengirim Nona Yu ke keluarga Chen. Namun, Dia tetap tidak menyerah, lalu mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Apa yang kamu bilang? hari ini pernikahan Chen Lian dan Nona Yu. Tapi Nona Yu mendengar kecelakaan. Zuda kabur dari rumah sakit jiwa, melarikan diri. Bertahun-tahun lalu. Ayu dari kecil sudah dimanjakan. Tidak pernah mengalami kesulitan. Mulai hari ini, saya serahkan dia padamu. Kalau setelah menikah dia terluka sedikit, akan membuat keluarga Chen membayar harganya. Pak MU jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakan Jin Huan. Paman kecil. Apa benar kamu mau melihatku menikahi orang lain? Ah Yu, jangan pikirkan itu. Bisnis keluarga MU, senilai miliaran. Mulai hari ini adalah mas kawinmu. Hidup yang baik mulai sekarang. Ayu. Hanya dengan cara begitu, orang yang diam-diam mengincar nyawa tak akan memperhatikanmu. Kamu akan aman. Chen Lian. Kirim aku ke rumah sakit jiwa. Merampas harta keluargaku. Merancang kecelakaan untuk paman. Membuat dia menghilang. Pasti nggak pernah kepikiran. Aku, Yu Jin Huan, bisa kabur, kan? Hadiah besar buat kamu. Sebentar lagi sampai. Nona Lu Mian Mian, maukah Anda menikah dengan pria ini? Lu Diao Mian, aku Menikah dengan wanita cantik ini? Aku bersedia. Siapa orang ini? Cantiknya luar biasa. Kok dia datang? Bukannya dia mantan istri gila si bos Chen itu? Ternyata benar. Tongkar, dia nggak cuma ada masalah mental. Tapi punya hubungan nggak jelas sama paman. Nggak jelas. Hubungan mereka rumit banget. Kamu di rumah sakit jiwa? Kenapa kamu datang? Dengar-dengar hari ini adalah hari pernikahan besar suamiku. Aku sengaja datang untuk kasih hadiah besar. Selamat menikah. Aku sudah kembali.
Selamat menikah. Aku sudah kembali. Eugene Huan. Kamu sengaja datang buat bikin kekacauan. Cuma bercanda sama kalian. Lihat tuh, kalian sampai ketakutan. Chen Lian. Di rumah pernikahan yang disiapkan pamanku. Kamu malah menikahi wanita. Kamu benar-benar lebih buruk dari anjing. Aku salah ngomong. Maaf ya, sayang. Mereka bahkan lebih buruk dari anjing. Cul d'engard. Bos Chen mengandalkan mantan istrinya. Baru bisa stabil di kota A. C'est 40. Membuat mantan istri jadi gila, lalu menikahi pacar barunya. Bukankah ini pria yang naik kasta? Miss Yu benar-benar malang. Eugene Huan. Kamu keterlaluan. Keterlaluan. Chen Lian. Dan kalian semua, masih ingat paman kecilku? Kenapa menyebut orang mati? Orang mati. Belakangan ini, Setiap malam mimpi tentang dia. Dia tampak hancur. Bilang ke aku, dia sangat kesakitan. Dia juga bilang dia sudah kembali. Deep into Masak. Di ruang tamu. Di ruang kerja. Bahkan di kamar tidur kalian. Bayangannya di mana-mana. Kenapa? Kalian gak lihat dia, ya? Jangan asal ngomong. Paman kecilku juga bilang, kalau kamu nggak baik sama aku, dia bakal balik. Nyari kamu. Lian. Aku bohongin kalian. Paman kecilku mana mungkin meninggal. Dia lagi nunggu aku datang nyari dia. Nunggu aku beresin kalian berdua. Aku akan pergi mencarinya. Paman kecil. Ayu. Selama tahun ini, kamu selalu selidiki hidup Yu Jinhuan setahun ini. Jangan lewatkan detail. Baik, oh ya, Semua orang pernah menghina dia. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. tapi kalau begini, Ini buruk untuk rencanamu. Jangan banyak bicara. Tuan Mu. Anda siap mengungkapkan padanya? Tidak, Selama aku tidak muncul. Mereka tidak mengejarnya. Begitu mereka tahu kita masih berhubungan, pasti mereka tidak akan membiarkannya. Jadi, jangan biarkan dia tahu. Anggap saja aku sudah mati. Ayu. Tunggu sebentar lagi. Paman kecil akan menyelesaikan semuanya untukmu. Paman kecil. Apakah kamu sudah kembali? Kenapa begitu mirip dengan paman kecil?
Apa yang kau pikirkan? Dia sekarang tidak, Ini kamu. tapi aku percaya. Paman kecil, ada alasan kamu tak mau bertemu aku. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang jadi milik kita. Alien, Eugene Huan balik kali ini. Apakah dia mau balas dendam pada kita? Jangan takut, Mion. Dulu kita bisa masukkan dia ke rumah sakit jiwa. Sekarang kita bisa usir dia lagi, kan? Eugene Huan, aku dan Alien sudah menikah. Di sini tidak menyambutmu. Apa kamu lupa? Villa ini diberikan paman kecil. Aku pemiliknya. Eugene Huan, apa yang kamu lakukan? Gila kamu. Iya. Kalian ngambil tempatku. Jadi nggak tahan, jadi gila. Mau coba tebak nggak? Apa isi di dalam ini? Apa ini? Eugene Huan, Kamu benar-benar gila. Kamu bikin apa ini? Karatnya kuat banget. Cepat pergi. Mion. Sampah. Tarik napas dalam-dalam. Jaga keseimbangan tubuh. Laras senjata mengarah ke rekan tim sendiri. Apa ini barang kotor? Bikin aku jijik banget. Baju aku hancur semua. Semua yang terpapar asam sulfat. Buang semuanya. Nona, ada asam sulfat di ruangan. Jika membuang semuanya, mungkin harus mengosongkan tempat ini. Tuan Chen dan Nyonya Lu tak bisa tinggal di sini. Wilayahku. Aku bisa melakukan apapun mau. Saya tidak akan mengusir mereka. Perlu mengadakan jamuan makan malam reuni. Ceritakan kepada seluruh kota Beijing. Aku kembali. Pergi kirim undangan. Cari 4 model pria. Cepat pergi. Baik, Nona. Halo, kakak. Hari ini adalah pesta kembalinya aku. Aku undang tokoh terkenal di kota ini, layani mereka bayarannya tidak akan paman kecil. Kamu pernah bilang, paling takut kalau Ayu terjerumus. Lihat aku seperti ini. Masih mau terus menghindar? Keliling semalaman, capek. Gara-gara Eugene Huan sigila. Dia merusak tempat tidur hingga tidak bisa dipakai. Perlu keluar tengah malam untuk beli ini? Tunjukkan undangan Anda. Aku pulang ke rumahku, perlu undangan? Nona Yu bilang, tanpa undangan. Saya pun tak boleh lihat saja siapa yang berani menghadangku. Eugene Huan. Baiklah, kamu menang. Penyebab kematian Tuan M masih butuh sedikit waktu.
Secepatnya. Kesabaranku ada batasnya. Paman kecil. Putri kecilku, kenapa kamu tidak pakai sepatu lagi? Paman kecil. Nona Yu. Kamu salah orang. Kamu mimisan. Lab dulu. Paman kecil. Itu kamu, kan? Benar kamu, ya? Paman kecil, benar-benar kamu. Nona Yu. Anda salah orang. Sapu tangan ini kotor. Biar saya bawakan kembali. Sangat mirip, tapi tidak sama. Apa benar salah orang? Perasaan ini, apakah salah? Nona Yu. Maafkan saya. Aku salah orang. Mana mungkin kamu dia? Dia itu orangnya. Kaku dan kuno. Kalau dia yang di sini, pasti sudah menolak dari awal. Aku yang membuat dia pergi. Aku yang menyebabkan dia kecelakaan. Aku yang buat dia tak berbekas. Dia pasti belum mati. Dia salahkan aku. Salahkan aku. Karena terlalu egois. Kalau bukan karena aku, dia tidak akan begitu. Nona Yu, soal berlalu. Dia berharap kamu bisa... Paman kecil, sebenarnya itu kamu, ya? Dasar pembawa sial. Kamu bikin anak kesayanganku diusir keluar. Malahan kamu rebahan di sini, santai banget. Keluarga Chen kita. Dosa apa ya di kehidupan lalu kita? Sampai-sampai ketiban kamu yang kayak gini. Tuan Mu. Tuan Mu. Sekarang belum waktunya urus kamu. Dia bukan MU Sinian. Gak tahan lagi nih. Yang seru masih di belakang. Siapa kamu sebenarnya? Yu Jinhuan. Di rumah gila sendiri sudah cukup. Berani-beraninya pelihara pria lain di luar rumah. Iya, Yu Jinhuan, kamu nggak tahu malu ya? Cari pengganti paman kecilmu. Diam. Ibu. Berani berbuat ini pada ibuku. Cepat panggil ambulans. Keamanan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan ibuku. Tidak disangka. Ternyata kamu cukup hebat juga. Gangguan kecil sudah selesai. Ikut kakak. Ayo cari sesuatu yang seru untuk dimainkan.
Kamu kelihatan mirip sekali dengan paman kecilku. Paman kecilku saja yang melindungiku seperti ini. Kamu benar-benar bukan dia, kan? Nona Yu. Kamu belum minum, tapi sudah mulai mabuk. Nona Yu. Kamu belum minum, tapi sudah mulai mabuk. Benarkah? Ambilkan segelas susu hangat. Ya. Tahukah kamu? Pamanku suka memberiku anggur. Ganti dengan susu. Kesehatan saya tidak begitu baik. Tidak cocok untuk diminum. Oke. Saya tidak minum. Lalu kamu minum. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Aku minum. Pelayan, ambilkan anggur. Kamu pasti paman kecilku, kan? Cukup begini? Paman kecil. Aku ingin lihat. Dengan begini, apa kamu masih akan tetap tidak peduli? Ayu. Ayu. Mu Sinian. Dia kan putri kecil yang kamu besarkan. Bagaimana mungkin kamu? Sudahlah. Paman kecil nggak minum alkohol. Ternyata, kamu bukan dia. Kalau kamu? Kalau nggak bahagia di rumah ini, kenapa masih pulang? Villa itu, paman yang kasih. Kalau mati, aku juga mati di sini. Nggak ada yang bisa merebutnya. Apakah itu sepadan? Yu Jin Huan. Itu cuma sebuah rumah saja. Bisa belajar mencintai diri sendiri? Kamu tahu apa sih? Paman kecil tidak ada. Hidupku ini masih ada artinya untuk apa? Kamu kan bukan paman kecilku. Kenapa peduli sebanyak itu? Maaf. Aku kehilangan kontrol. Kalau pamanku ada di sini, pasti nggak ada yang berani membuli aku. Sayangnya, Yu, di sini, mereka menyakitimu. Tidak akan aku biarkan begitu saja. kalau pamanku benar-benar meninggal, aku pasti akan membawa mereka turun bersamaku. Ayu. Kecelakaan mobil bukan kebetulan. Hanya mengandalkan Chen Lian saja. Dia tidak berani memperlihatkan identitasnya sebelum aku mengungkap semuanya. Takutnya malah mencelakanmu. Kamu lumayan hebat. Bisa mirip dia sampai 70%. Sebulan 1 juta, aku pasang. Paman kecil. Aku tahu aku salah. Jangan pergi, ya? Paman kecil. Jangan pergi. Yu. Ternyata kamu masih simpan itu.
Eugene Huan. Kamu baru keluar rumah sakit, sudah tidak pulang malam. Bahkan bercampur dengan pria liar ini. Benar-benar memalukan. Malu-maluin. Kenalkan dulu. Ini model pria baru aku sponsori. Nanti dia akan sering datang ke rumah. Eugene Huan. Kamu benar-benar tak tahu. Aku tak tahu malu. Lalu kamu tinggal di rumahku, makan dari hasilku, pakai uangku. Sponsori wanita lain, punya hak apa untuk menghakimi? Chen Lian, putri kecilku yang aku jaga sepenuh hati. Kamu tega memperlakukannya seperti ini. Eugene Huan. Hari ini aku pasti akan Mengajarimu pelajaran yang baik. Yu. Kamu memanggilku apa? Yu. Tadi malam kamu bilang, kamu suka dia memanggilmu begitu? Mian, kamu baik-baik saja? Eugene Huan, kamu keterlaluan. Minta maaf pada Mian. Makan enak harus punya gaya. Rumah ini dan keluarga Yu milikku. Kalau kamu berani, bikin aku mati aja. Eugene Huan, jangan kira aku takut membunuhmu. Gak takut Chen Lian bunuh kamu? Dia pengecut. Kalau dia bunuh aku, rumah ini jatuh ke yayasan nama MU Sinian. Dia nggak bakal dapat apa-apa. Apa ini gelang? Ada apa dengan ini? Apa ini gelang? Ada apa ini? Tahu terlalu banyak. Bisa-bisa dibungkam selamanya. Duar. Yu. Kamu gak apa-apa? Kenapa gak menghindar? Ini gelang kejut listrik, semua pasien gangguan jiwa berat wajib pakai. Aku bikin lu mian-mian kesetrum. kamu lihat, kan? Muosinian. Kamu gak takut? Jadi mimisan kamu sebelumnya juga gara-gara gelang ini? Yu. Gelang ini bisa melukai orang dewasa. Apa kamu gak merasa sakit? Lepasin aja sekarang. Aku udah terbiasa. Sekarang jadi senjata pelindungku. Gimana cara lepasinnya? Nggak bisa dilepas. Ya udahlah. Kita sekarang punya urusan yang lebih penting. Kenapa ada yang nggak boleh aku lihat? Pergi saja, aku sudah tidak tertarik lagi. Sudah diperiksa? Kenapa lama sekali? Kenapa tidak balas pesanku? Nona Yu, ini video Tuan MU pada hari kejadian.
Dalam situasi seperti ini, tidak mungkin ada yang selamat. Tidak mungkin, pamanku. Bagaimana mungkin dia meninggal? Aku tidak percaya. Tidak mungkin. Orang yang mirip pamanku itu benar-benar aneh sekali. Aku ingin lihat sendiri. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Berhasil. Siapa yang meretas ponselku? Ayu. Selain pesan dari wanita kaya, tidak ada apa-apa. Ternyata cuma model pria biasa. Dengan surat wasiat ini, saat Ayu Jin Huan benar-benar lenyap dari dunia ini, perusahaan Yu akan sepenuhnya jadi milik kita. Bensin yang dibeli, sudah siap belum? Sudah siap. Cepat sekali. Tak sabar ingin membunuhku untuk menutup mulut? Bagaimana kamu keluar? Apa yang terjadi? Aku ingin mengakhiri hubungan kita. Kamu sudah menyiapkan suasananya untukku. Chen Lian. Sudah siap. Untuk mati bersamaku demi pamanku? Apa maksudmu sebenarnya? Coba pikir baik-baik. Hari itu saat kalian pergi belanja. Apa saja yang sudah aku lakukan? Kamu. Kamu memanggil banyak model ke rumah. Berbuat tidak senonoh. Iya. Selain berbuat tidak senonoh bersama-sama, aku melakukan itu di setiap kamar. Pasang semua ini. Hanya perlu satu ledakan. Yang lain akan ikut meledak. Eugene Huan. Aku rasa kamu gila, mau mati bersama kami? Iya, aku memang gila. Paman kecilku sudah mati. Kita semua nggak perlu hidup lagi. Kita semua mati bareng buat dia. Gelang menyerang musuh dan melukai diri sendiri. Kita tetap butuh senjata baru untuk melindungi diri. Pasangan putus. Jangan modal lagi. Hidup normal saja. Villa ini hadiah dari paman kecil. Kalau mati, aku juga mati. Tak ada yang boleh merebutnya. Ah Yu.
Buka pintu, Ahyu. Ahyu, jangan melakukan hal bodoh. Ahyu, jangan emosi. Bicarakan baik-baik. Bu, pintu dan jendelanya tiba-tiba nggak bisa dibuka. Iya benar. Itu bom. Cepat. Dasar gila, kamu ngapain di sini? Cepat taruh barang itu. Jangan gegabah. Cepat cari jalan. 3, 2, 1, 2. Ahyu. Gagal membuka kunci. Ahyu. Ada tempat lain yang bisa masuk? Harusnya aku sudah tahu. Wilayah dilarang jual beli barang berbahaya. Kamu ini lucu, mana mungkin bisa membeli. Sialan. Ternyata tertipu. Eugene Huan. Bersayaplah untuk pergi. Wanita gila ini mau apa lagi? Chen Lian. Bukankah mau bakar aku hidup-hidup? Baiklah. Baik, aku turuti permintaan. Semua ruangan terkunci. Meski bahan peledak palsu, bensin. Asli. Apa yang kamu lakukan? Pikirkan sendiri. Yang tarik kami. Lepaskan. Ahyu. Pergi. Ibu, cepat hentikan dia. Berikan padaku. Mencelakai paman kecilku, semua ikut kubur denganku. Ahyu. Sumpah, kaget banget. Aku hampir selamanya nggak bisa ketemu kamu lagi. Imut kecil. Sekarang aku bakal bikin kamu tamat. Anak datang. Bawa pergi mereka bertiga, mulai sekarang nggak boleh masuk lagi. Yu Jin Huan. Aku pasti akan buat kamu habisi. Lepaskan. Aku mau... Bersama sampai akhir. Lepaskan. Mereka yang menyakiti paman kecil, lepaskan aku. Tenanglah. Ayu. Kenapa begitu tidak menghargai diri sendiri? Paman kecil. Sudah pergi. Demi pria yang sudah tiada, kamu ingin mengakhiri hidup. Apakah ini sepadan? Diam. Paman kecilku adalah orang yang paling baik padaku. Kamu tidak mengerti. Jika kamu berani lagi menggunakan rasa sayangku padamu untuk tidak menghormati paman kecilku, kamu bisa pergi bersama mereka. Ahyu. Sebenarnya, Sebenarnya aku... kecelakaan mobil Tuan MU, Chen Lian Pion. Dalang adalah konglomerat kaya dari lingkaran sosial Beijing. Di lokasi tidak ditemukan jejak DNA Tuan MU. Mungkin saja dia masih hidup. Kamu sebenarnya siapa? Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Kalau kamu sudah memikirkannya.
Kedepannya jangan lakukan hal bodoh seperti ini lagi. Yu. Baru dapat kabar. Orang-orang ini semua terlibat menyakiti pamanku. Menurutmu, kumpulkan orang-orang ini, tuntaskan. Apakah akan lebih menguntungkan? Sudah cukup. Sebenarnya aku sama sekali tidak mati. Maaf, Nona. Aku tidak sengaja menyulut bensin di taman saat membersihkan. Apa barusan kamu bilang? Ulangi lagi. Tidak bisa. Kalau sekarang mengaku pada Ahyu, semua rencana disusun. Akan hancur semuanya. Kalau tidak mau bicara, keluar. Tidak bisa. Aku tidak akan pergi. Tindakan Chen Lian hari ini pasti ada seseorang di belakangnya. Aku tinggal di sini untuk melindungimu. Kenapa? Kurang uang, ya? Aku sama sekali tidak butuh uang ini. Ahyu, kapan kamu akan jadi lebih dewasa? Aku, Yu Jinhuan, hanya mendengarkan satu orang, yaitu paman kecilku. Biar aku jadi dewasa juga boleh. Janji padaku 3 hal. Apapun yang aku suruh, kamu harus lakukan. Gimana? Ahyu, jika sebelumnya, terserah kamu tapi. Tidak mau ya sudah, pergi sana. Aku janji padamu. Hal pertama, berpura-pura jadi pamanku, cuci kaki aku. Baik. Kaos kaki belum dilepas, bagaimana dicuci? Fokus sedikit. Paman kecilku tidak akan seceroboh ini. Cuci saja. Hal kedua, temani aku tidur. Hal kedua, temani aku tidur. Tidak bisa. Kalau tidak mau, silakan keluar dari pintu ini. Jangan bertemu lagi. Sekarang entah berapa orang yang mengincar Ahyu, aku tidak bisa membiarkannya sendirian. Oke. Aku janji padamu. Jangan bergerak sembarangan. Aku tidurnya ringan. Cepat tidur. Lindsay. Chen Lian sudah sering mengambil informasi dari tangannya. Bagaimana kalau kita mulai dari dia saja? Siapkan pesta minuman. Undang tokoh Beijing, pastikan Lindsay hadir, kabari Yu Jinhuan. Baik. Ahyu ingin balas dendam. Aku akan balas dendam untukmu. Asalkan kamu jangan lagi nekat mengorbankan diri. Paman kecil.
Aku benar-benar sangat merindukanmu. Chen Lian, dan juga Orang-orang yang pernah menyakitimu. Aku takkan melewatkan seorang pun. Nona Yu. Malam ini di kota Jing ada pesta, orang ini mungkin tahu keadaan Tuan MU. Lindsay. Hubungan dekat dengan orang-orang yang menjebak paman kecil. Sepertinya, aku benar-benar harus menemui dia. Paman kecil. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Nona Yu sudah tiba. Semua berjalan sesuai rencana. Tempat mewah begini, kok dia bisa ada di sini? Ambisi karirmu luar biasa. Di mana-mana ketemu kamu. Hari ini aku ada urusan penting. Anggap saja kita tidak saling kenal. Ketemu kamu juga akhirnya. Pak Lin. Ini. Pak Lin, Anda mudah lupa orang. Kita berdua punya banyak kerjasama. Ini kelalaian saya. Saya hukum diri sendiri, 1 gelas. Nona ini, boleh saya tahu nama Anda? Yu Jin Huan. Yu, kamu harus hati-hati. Tuan Lin sudah banyak minum. Sepertinya hari ini bukan waktu tepat bicara. Kita ngobrol lain kali. Nona Yu. Hari ini saja. Saya sudah minta sekretaris siapkan ruangan yang tenang. Silakan. Proyek istimewa dan kamu. Aku mau dua-duanya. Informasi paman kecil. Hari ini aku harus mendapatkannya. Semua orang, lindungi Nona. Jangan ada kesalahan, saya akan kirim kalian ke kamp pengungsi di Afrika. Sekarang,
Saatnya kita membahas apa yang ingin saya ketahui. Kamu, apa yang mau kamu lakukan? Saya ingin tanya beberapa pertanyaan. Jawab saya dengan jujur. Kalau tidak, Baik. lepaskan aku. Lepaskan. Celaka, dia punya rencana cadangan juga. Wanita. Berani mengaturku. Aku akan urus kamu dulu. Lalu kirim kamu ke alam baka. Lepaskan. Lepaskan aku. Masih berani teriak. Tolong. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Berani sentuh orangku? Mau mati ya? Gimana? Masih ada yang sakit? Kok kamu bisa ada di sini? Aku kebetulan lewat. Lagi nyari pelanggan? Soal kejadian hari, jangan beri kesempatan bicara. Kalau tidak bakal repot. Hal ketiga. Jadi pengawal pribadiku. Berhenti kerja di klub. Oke. Tidak benar. Seorang model pria, bagaimana punya postur seperti itu? Berani sentuh orangku. Cari mati. Paman kecil. Itu memang kamu, kan? Masuk kamar saya tanpa izin. Kamu sudah kelewatan. Masuk kamar saya tanpa izin. Kamu sudah kelewatan. Makan dulu sedikit. Jangan sampai kelaparan. Nggak selera. Makan dulu sesuatu. Kenyang dulu. Baru punya tenaga buat kerja. Chen Lian dan yang lain tidak buat masalah, kan? Masih memikirkan cara mengatasinya. Mereka tidak akan muncul sementara. Selama aku di sini, aku nggak bakal biarin mereka enak-enakan. Apa yang kamu lakukan pada dia? Oke, bagus sekali. Lihat cara dia seperti itu.
Paman kecil. Ma. Maaf ya. Tidak apa-apa. Ingat jaga dirimu baik-baik, jangan lakukan hal berbahaya. Kamu melampaui batas lagi. Aku ini kan cuma khawatir padamu. Ingat makan ya. Rasa familiar yang menyebalkan ini. Dari mana asalnya? Semua taruhannya. Ayo, saya menang. Peruntungan saya bagus. Ayo lanjut. Bayar. Bos, lanjutkan lagi. Ada apa lagi sekarang? Keponakan Musnian itu kabur dari rumah sakit jiwa. Dia menyelidiki sangat dalam. Kalau terus seperti ini, yang kita lakukan bisa saja terbongkar. Sebelum temukan jasad Musnian. Segalanya bisa berubah. Cari cara buat menangkap dia. Kalau dia ada di tangan kita sendiri, situasi baru bisa kita kendalikan. Keluarkan uangnya. Pakaian-pakaian ini. Sangat mirip dengan selera paman kecil. Ayu, makan dulu. Aku sengaja menghilangkan daging siput dan udang yang gak bisa dimakan. Benarkah ada kebetulan seperti ini? Paman kecil. Sebenarnya itu kamu atau bukan? Aku harus cari cara untuk menguji lagi. Paman kecil, gulunganmu jelek banget, jelek parah. Benarkah? Coba aku ulang lagi. Bantu aku gulung rambutku. Oke. Kok dia tahu barang-barangku harus ditaruh di mana? Kok dia tahu barang-barangku harus ditaruh di mana? Aku nggak bisa, kamu bantu ya. Oke. Cek email. Gendong aku ke ruang baca. Paman kecil. Gendong aku balik ke kamar.
Paman kecilmu masih hidup, mau ketemu dia? Ada masalah dengan Tuan MU, perlu kamu datang secepatnya. Aku ada urusan, hari ini nggak perlu kamu temani. Aku segera balik. Paman kecil, benarkah itu kamu? Kamu siapa? Apa pekerjaanmu? Bagaimana membuktikan paman kecil Heh, hidup? Benar-benar paman kecil. Dia sebenarnya di mana? pabrik yang sudah tidak digunakan. Paman kecil, tunggu saja. Aku akan segera menyelamatkanmu. Ahyu. Aku kembali. Sialan. Ahyu sudah ditipu. Paman kecil. Paman kecil, kau di mana? Gadi Kessil. Kamu benar-benar berani datang, ya? Paman di mana? Apa yang kalian lakukan padanya? Tidak semudah itu kalau mau menemui dia. Ayu. Aku datang menyelamatkanmu. Ayu. Kamu benar-benar bodoh sekali. Musnian sudah mati total. Dan kamu masih percaya padanya? Aduh. Aduh, aduh, aduh. Tatapan ini. Persis sama seperti waktu dia lihat aku dulu. Lihat enggak? Itu, kursi itu. Dulu aku ikat dia di situ. Tusuk dari kiri. Tusuk dari kanan. Satu tusukan, terus satu lagi. Hari ini kalian semua, nggak ada yang boleh lari. Dia punya listrik di tubuhnya. T'as pas? Gelang di tangannya itu yang keluarkan listrik. Serang musuh 1000, rugi 800. Kita banyak orang, hajar dia sampai habis. Serang. HM, sudah cukup main-mainnya. Ikat dia un tuku. Abizidia.
Aku jadi hantu pun takkan lepaskan kalian. Semua berhenti. Paman kecil, Ah Yu, maafkan aku. Paman kecil datang terlambat. kamu akhirnya mau mengakuinya. Ah Yu, kita ke rumah sakit, ya? Kamu tahu aku selalu mencarimu. Kenapa? Kamu nggak mau mengakuiku. Untuk identitas tanpa hubungan darah. Apa itu benar-benar penting? Musnian. Apa aku bikin kamu segitu nggak nyaman? Ayu, maafkan aku. Tenanglah sebentar. Ini semua salahku. Sekarang kita cepat pergi ke rumah sakit. Ayu, kamu harus bertahan. Harus bertahan. Dokter. Ayu, Ayu jangan bikin aku takut. Ayu, Ayu bangun. Ayu, Ayu. Maaf, Anda harus menunggu di luar. Ayu. Jika di dunia ini ada dewa, aku mohon lindungi gadis di dalam sana. Selamatkan dia dengan aman. Berapapun harganya, aku sanggup menanggungnya. Rela tukar nyawaku demi nyawanya. Aku tidak peduli risikonya. Ayu, kamu harus baik-baik saja. Ini semua salahku. Dokter, bagaimana keadaannya? Sementara ini sudah stabil. Data tubuh belum memenuhi standar. Perlu pemeriksaan lebih detail. Saya ingin dia aman dan baik-baik saja. Baik, Tuan MU, kami akan melakukan yang terbaik. Selama pemulihan, perhatikan emosinya, atau bisa berbahaya bagi nyawanya. baik. Terima kasih, dokter. Paman kecil. Maaf. Sudah membuatmu khawatir. Ah Yu. Syukurlah kamu baik-baik saja. Paman kecil. Yang penting kamu baik-baik saja. Yang penting kamu baik-baik saja. Paman kecil. Kenapa kamu tidak bisa menerima aku? Yu, aku. Yu. Aku ini pria berusia 30 lebih. Membiarkan seorang gadis muda yang polos jatuh cinta padaku. Menguasai tubuhmu, merampas masa mudamu. Aku merasa diriku sangat kotor. Aku jelas tahu kamu masih muda. Tapi aku berpura-pura aku juga tak tua. Itu lebih buruk dari binatang. Menurutku semua itu bukan masalah.
Selama kita saling mencintai, bukankah itu sudah cukup? Ayu. Aku tetap tak bisa melewati batas usia ini. Aku selalu tidak bisa melewati batas usia ini. Ayu, aku melihat kamu tumbuh besar. Mengajarimu bela diri dengan tangan sendiri. Nilai rapor. Menandatangani setiap rapormu. Hadir di setiap pertemuan orang tua. Bahkan saat pertama kali kamu pakai pembalut. Semua itu aku yang belikan untukmu. Bagaimana mungkin aku menganggapmu sebagai gadis yang tidak ada hubungannya denganku? Bagaimana mungkin di antara kita bisa tumbuh perasaan? Aku mengerti. Aku ingin istirahat. Keluarlah. Ahyu, Aku ingin tidur. Pergilah. itu, istirahatlah yang baik, ya. Nanti aku datang lagi. Bagaimana mungkin aku anggap kamu sebagai gadis yang tak ada hubungannya? Bagaimana mungkin ada perasaan di antara kita? Apa aku terlalu kasar waktu itu? Tuanmu. Dia mengalami anoreksia yang disebabkan oleh depresi berat. Dia sudah kekurangan nutrisi. Setiap hari juga tidak makan gi. Tubuh tidak bisa pulih. Kalau terus turun, bisa masuk ICU. Tidak makan, tubuh tidak pulih. Kalau terus begini. Bisa masuk ICU. Aku tahu. Ayu. Aku sudah siapkan puding favoritmu. Coba rasakan. Paman. Bisakah kamu membawa makanan? Bagus. Ayu. Apa yang kukatakan hari itu? Maaf. Tuan MU, pesanan Gelang bela diri sudah selesai. bagus. Ayu. Aku mau keluar sebentar. Kamu istirahat yang baik dulu. Nanti aku balik lagi. Oke. Hati-hati di perjalanan. Jangan lupa minum obat tepat waktu.
Bagus sekali. Dengan ini, Ayu tidak akan menyakiti diri lagi dan bisa melindungi diri sendiri. PAKmu mana? Dia keluar, baru pulang malam nanti. Ada apa? Saya bisa sampaikan pesan. Saya tunggu Pak MU pulang saja. Apa ini soal kondisi saya? Hasil tesnya ada masalah. Berhenti. Berikan hasil tes itu, aku mau lihat. Nona Yu. Ini. Tunggu Tuan MU kembali saja. Berhenti di situ. Kalau kamu berani pergi hari ini, aku akan meledakkan rumah sakit ini. Katakan padaku, berapa waktu yang tersisa untukku? Katakan padaku, aku masih punya berapa waktu? Paling lama sebulan. Tidak ada cara lain? Organ dalam sudah mengalami pendarahan. Sudah tidak bisa diperbaiki. Kalau ke rumah sakit lebih terlambat, takutnya sebulan pun tidak akan bertahan. Nona Yu. Kamu. Hancurkan laporan elektronik hasil tes. Hancurkan. Jika berani kasih tahu Mosinian soal ini, aku akan ledakan rumah sakit jelek ini. Baik. Ayu sudah siapkan hadiah. Paman kecil, hadiah apa ya? Paman kecil, hadiah apa? Aku bikinin gelang pelindung buat kamu. Coba pakai yang ini. Aman dan praktis. Kamu lihat, cocok nggak? Bagus. Aku suka banget. Paman kecil. Kamu pulang dulu aja, ya. Hari ini aku agak capek. Apakah ada yang tidak enak badan? Laporan pemeriksaan hari ini? Coba aku lihat. Ini dia sudah datang. Hasil tes ada di sini. Bagus sekali. Ayu. Pemulihannya cukup baik. Beberapa hari lagi, sepertinya sudah bisa keluar rumah sakit. Benarkah? Bagus sekali. Paman kecil, kamu juga sudah lelah saat pulang dan istirahatlah lebih awal. Kamu juga cepat istirahat. Kalau begitu, besok aku datang lagi. Iya. Kamu juga cepat istirahat. Jadi, Aku besok datang lagi. iya.
Dokter. Sekarang dia keluar rumah sakit, pasti nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Laporan semua sudah aku sama sekali nggak ada masalah. Paman kecil, aku mau pulang. Baik. Baik. Setiap pagi dia minum kopi hitam tanpa gula, menyegarkan dan bikin fokus. Paling suka sastra klasik. Rak buku lantai 3 adalah koleksi bukunya paling berharga. Suka suasana tenang. Saat bekerja, tidak suka diganggu. Nona Yu, terima kasih banyak bicara denganku. Awalnya aku pikir pertunanganku dengan sudah tidak berlaku lagi. Tidak disangka. Ahyu, ini siapa? Paman kecil, ini tante kecil masa depanku. Kinsi, Nona Kin. Ahyu. Apa maksudmu ini? Paman kecil. Karena tidak bisa menerimaku, aku tidak akan memaksamu lagi. Nona Kin sepadan denganmu. Aku berharap kalian bahagia. Walaupun pertunangan sudah dibatalkan, Nona Kin tetap memiliki perasaan untukmu. Saya pikir, bisa coba lagi. Zinian. Ayu. Atau kamu kenapa? Kok tiba-tiba begini? Tidak. Aku cuma sudah mengerti. Paman kecil. Tolong jaga sikapmu. Nona Kin. Pertunangan kita lama berakhir. Hari ini hanya salah paham. Maafkan aku. Aku tak bisa mengantar kamu pergi. Kamu tidak suka Nona Kin. Tidak masalah. Aku bisa Ahyu. lain. Aku mendaftar ke universitas luar negeri. Jurusan seni. Pergi lusa. Ahyu. Kenapa tiba-tiba? Paman. Kamu seharusnya punya hidupmu sendiri. Aku juga perlu jalani hidupku sendiri. Ahyu. Ayo kita bicara. Ahyu. Ahyu.
Pakmu. Laporan pemeriksaan Yu. Ada masalah. Dia umur 1 bulan lagi. Kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Dia punya umur 1 bulan lagi. Kenapa tidak kasih tahu? Nona Yu bilang, tidak boleh kita kasih tahu. Ayo. Kenapa kamu begitu bodoh? Hari ini aku agak lelah. Aku harap kalian bahagia. Maaf, tuanmu. Tidak menemukan nona apa. Halo. Maaf, Tuan MU. Tidak ada kabar tentang nona. Ayo. Kamu sebenarnya di mana? Ayo. Kamu sebenarnya di mana? Sebarkan kabar untukku. Biarkan semua orang di seluruh dunia tahu. Belakangan ini, menurut kabar yang terpercaya, Raja Bisnis Mos yang hampir berusia mendadak terkena sekarat. Tidak bisa. Aku harus cari dia. Ayu, kamu datang. Paman kecil, kamu kenapa? Paman kecil, kamu kenapa? Aku sudah tahu. Hanya dengan cara ini aku bisa benar-benar menemukanmu. Paman kecil, kamu bohong padaku. Ayo. Jangan pergi. Ayo. Jangan pergi. Semua ini salahku. Aku seharusnya tidak menggunakan konsep duniawi itu untuk menolakmu. Apalagi menolak ketulusan hatimu. Tidak perlu mengatakan itu karena kasihan aku hampir. Jangan sengaja bilang begitu. Ayo. Sebenarnya aku sudah lama suka kamu. Lebih lama dari saat kamu mulai suka padaku. Hanya saja aku nggak punya keberanian seperti kamu. Selalu nggak mau menghadapi isi hatiku. Sampai kamu benar-benar pergi. Aku baru sadar. Hal yang paling aku takutkan adalah kehilangan kamu. Paman kecil.
Panggil aku Mu Sinian. Musnian. Saat ini, Nona Yu, meskipun kondisimu parah, tapi bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Nona Yu, meskipun kondisimu cukup parah, tapi bukan berarti tidak ada harapan sama sekali. Ah Yu, selama masih ada secercah harapan, kita jangan menyerah. Janji padaku, ya? Baik. Tunggu sampai kamu sembuh dulu. Aku akan ajak kamu makan enak. Paman kecil. Apakah ada yang datang menjenguk? Bisa lihat jelas siapa itu? Tidak bisa. Aneh. Orang itu datang berulang setiap hari. Tidak pernah masuk ke kamar. Beberapa kali. Mu Xinian. Aku menyesalkan kejadian pada keluarga Yu dulu. Apayang Camus la concurrent. Kita setuju mengadopsi satu-satunya yang selamat dari keluarga Yu. Kamu tidak menyimpan buktinya lagi. Serahkan sekarang. Kalau tidak, Tidak akan hidup tenang. serahkan sekarang. Kalau tidak, Jangan harap bisa tenang. Mau apa? Baiklah, tapi kau harus janji padaku. Seumur hidup jangan pernah mencarinya. Mu Xinian. Kau masih pikir dirimu itu tuan muda yang serba bisa di lingkaran elit? Hari ini, kau harus tetap di sini. Dia. Kamu juga tidak bisa melindunginya. Benarkah? Kenapa aku merasa hak untuk negosiasi hari ini ada di tanganku? Kenapa aku merasa hak untuk negosiasi hari ini ada di tanganku? Musnian, kamu gila. Demi perempuan, serius? Diamlah. Baik, baik. Tenang. Begini, kamu bisa pergi bersama dia juga. Aku janji nggak bakal ganggu dia lagi. Tuan Mu, ce Mu a Semua sudah ditutup. Anda bisa pergi sekarang. Saya hanya percaya orang mati. Mereka yang benar-benar tepati janji. Saya hanya percaya orang mati. Mereka yang benar-benar tepati janji.
Paman kecil, kemana kamu tadi malam? Sebuah klub tiba-tiba terjadi. Tokoh besar terjebak di dalam. Saat ini tidak ada yang selamat. Urus saja hal-hal yang gak penting itu. Ayu. Hari-hari kita ke depan pasti akan semakin baik.